Apa kabar saudara? Jumpa lagi bersama saya Babang Kalitus dalam Sapa Redaksi On Location. Saudara, saya nanti akan mengunjungi Bumi Lahar, Kabupaten Karangasem. Saya ingin menjumpai Komisi Pemilihan Umum Karangasem. Diketahui di Bumi Lahar ini ada 375.063 DPT, daftar pemilih tetap yang dikeluarkan oleh KPU. Cukup besar. Nah, kita ingin mengetahui bagaimana kesiapan dari KPU sejauh ini untuk menjelang tanggal 9 Desember pencoblosan atau pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem. Nah, saudara, untuk itu jangan kemana-mana, ikut saya akan menjumpai Komisi Pemilihan Umum Karangasem. Baik saudara, saya sudah berjumpa dengan Ketua KPU Karangasem, Bapak Ngurah Gede Maharjana, dan juga Ibu Desi Natalia, Divisi Sosialisasi KPU Karangasem. Om Swastiastu, selamat pagi. Om Swastiastu. Salam sehat ya, Bu, Bapak. Wah, luar biasa ini kita harus sehat karena kita penyelenggara. Baik. Nah, mungkin saya bermula dari Pak Ketua dulu, Pak Ngurah. Pak Ngurah, ini kan sudah sebentar lagi menuju road to tanggal 9 Desember, ya. Hari H, Pesta Demokrasinya Masyarakat Karangasem. Nah, kita ingin mengetahui sampai saat ini bagaimana persiapan yang sudah dilakukan KPU Karangasem. Tentunya sudah melalui dari tahapan awal ya Pak ya, sampai dengan sekarang. Mungkin bisa dijelaskan Pak Ngurah, silakan. Ya, Om Swastiastu juga untuk pemirsa Dewata TV. Nah, jadi dapat kami sampaikan kalau dari awal berbagai tahapan Tungkareng kita bisa lewati dengan baik itu dari perencanaan, kemudian anggaran, kemudian terkait dengan data pemilih, sosialisasi yang nanti digawangi sampai saat ini digawangi oleh Bu Desi, mungkin Bu Desi akan menambahkan, termasuk yang kampanye sampai saat ini masih berlangsung, kemudian dari pengelolaan logistik kita pusatkan di GOR, semua masih berjalan dengan baik, lancar, belum ada kendala berarti. Namun demikian tetap kita mengantisipasi langkah-langkah yang sudah kita ambil dan berkoordinasi dengan instansi terkait, baik itu TNI, Polri maupun pemerintah selaku fasilitasi kami, dan untuk logistik kita pusatkan di GOR Gunung Agung. Baik. Itu tempatnya sudah sangat representatif. Kemudian semua logistik masuk ke GOR Gunung Agung kita kelola di sana. Oh, itu dipusatkan di sana, senternya di sana. Iya, kita pusatkan di sana. Kemudian untuk sampai saat ini lipat suara kita sudah selesaikan. Ada 389.971 lembar kita sudah setting kemarin dan sekarang sudah selesai. Tinggal sekarang kita memasukkan ke sampul dan ke kotak suara berikut dengan kelengkapan yang lain. Terutama di pilkada kali ini ada tambahan berupa alat pelindung diri atau APD. Kaitannya dengan protokol kesehatan. Iya. Jadi tidak ada pilihan lain, kita harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Betul. Ya, karena di pilkada kali ini ada khusus pandemi, ya, karena pandemi COVID-19. Tapi Pak Ngurah, saya flashback. Berarti sekarang masuk masa kampanye, ya, sosialisasi. Kemudian terkait dengan logistik tadi, bahwa surat suara sudah oke ya Pak ya? Tidak ada komplain, gambar bagus, kondisi baik. Itu betul-betul diawasi ya Bu ya. Di checklist betul oleh KPU di center tadi. Surat suara memang ini berapa kali tahapan ya. Berapa kali tahapan kita awali dengan minta desain dari paslon. Kemudian kita cek lagi, kita bawa ke percetakan, hasil cetak pertama kita perlihatkan lagi, mereka setujui, mereka sepakati, baru kita cetak, hasil cetak pertama kita cek lagi. Dan meyakinkan betul tidak ada kesalahan gitu ya Pak.
Karena memang di awal sempat minta ada salah satu paslon untuk biar kontrasnya diterangkan sedikit. Kita sudah upayakan dengan percetakan dan Restu Karya sampai saat ini sudah. Dan aman. 300 berapa tadi Pak? 390. Oh, oke. Ya, Cukup banyak. 97, Dan ini KPU menyatakan aman. Ya. Kita sekarang sudah disortir dan sudah masuk ke kantong sampul ya. Itu sesuai jumlah sesuai dengan TPS gitu Pak ya, yang di BPK. Termasuk untuk surat suara yang kurang cetak atau salah cetak. Ya. Ini nanti kita akan musnahkan bersamaan dengan plat yang di pabrik itu, karena pada prinsipnya perusahaan tidak boleh mencetak lebih dari yang kita pesan. Yang dipesan, oke. Dan itu nanti akan dimusnahkan. Betul. Baik, wah, luar biasa ya. Ini jadi memang pergerakan sudah sampai sana. Nah, kalau terkait dengan logistik ini kan kotak suara juga sudah ya Pak? Kotak suara sudah disiapkan di sana ya, juga. Ya. Baik. Jadi di awal yang langkah pertama kita ambil adalah setelah kotak suara datang kita rakit dulu. Iya. Nah, ini juga ada ketentuannya menggunakan kabel dan sebagainya. Kita rakit kotak suara, kemudian datang surat suara kita langsung disortir lipat. Setelah sortir lipat kita akan masukkan ke sampul. Kemudian ini yang di sampul ini kita masukkan kembali ke kotak suara dengan perlengkapan yang lain seperti tinta, alat tulis dan sebagainya. Iya Pak Ngurah. Nah saya ke Mbak Desi. Ini kan ada keterkaitan. Kalau sosialisasi kampanye kan tentunya kan pamflet, flyer, atau dalam bentuk digital pun logika saya gambarnya juga harus sama dengan suara ya Pak ya. Nah ini bagaimana kalau kemarin ikut menyortir atau ikut memastikan itu gimana Mbak dari ceritanya? Ya sama juga, jadi untuk sosialisasi pun kita menyesuaikan ya, artinya nanti ketika masyarakat melihat yang ada di pamflet, di brosur itu mereka harus sama melihatnya dengan ada di surat suara. Nah dalam proses ini kami pun juga harus bersinergi juga dengan divisi logistik, divisi teknis. Jadi kami meminta masukan apa dari divisi teknis terkait dengan misalnya foto-foto dari pasangan calon yang nanti akan ada di surat suara. Nah itu yang kita gunakan sebagai bahan-bahan sosialisasi. Begitupun apapun prosesnya, tahapan di teknis, kemudian di divisi lain, divisi sosialisasi ikut mensosialisasikan setiap tahapan mereka itu. Iya, baik. Nah kalau melihat sekarang kan sudah masuk masa kampanye nih, Bu Des. Ada evaluasi mungkin Bu Des atau apa yang masih harus dilakukan? Ini kan masih ada waktu ya. Nah ini kegiatannya apa Bu Des? Ya, untuk kampanye sih secara umum ya, di permukaan kita lihat sih kondusif ya, di Karangasem tidak ada permasalahan. Begitupun penerapan protokol kesehatan dalam kampanye juga Asungkare ya, kita pantau, kita lihat dari laporan-laporan, mungkin informasi dari rekan-rekan kepolisian maupun Bawaslu, tidak ada pelanggaran gitu ya, tidak ada pelanggaran. Nah tapi tetap kita selalu menghimbau kepada pasangan calon untuk mematuhi protokol kesehatan, karena kan ini tetap Bawaslu juga mengawasi terkait dengan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kampanye. Kami mendorong lebih banyak kampanye di media daring ya, media sosial, media daring, dan kami pun memfasilitasi juga iklan, kemudian debat juga kan fasilitasi dari KPU itu, kemudian pemasangan alat peraga kampanye. Nah itu yang jadi memang terkait kampanye yang jadi memang sesuai dengan strategi dari KPU sendiri ya, bahwa kampanye sosialisasi pun memang mengurangi kerumunan, lebih mengurangi banyak. jaga jarak, betul sekali. Dan ini kemudian ini dipatuhi juga oleh paslon ini dipatuhi ya. Sejauh ini sih tidak ada pelanggaran terhadap kampanye ini, dan tetap kita dorong untuk kampanye di media sosial ya, karena kan jangkauannya juga lebih banyak lah tentunya. Kalau media sosial, kalau menghadirkan masyarakat cuma 50 misalnya kan, kalau di media sosial bisa berapa? Kemana-mana ya. Cuman hanya tetap ketika di tempat-tempat yang tidak terjangkau internet seperti itu kan mereka harus turun juga. Tetap mematuhi protokol kesehatan ini. Jadi melalui media elektronik lah ya, yang tidak menggunakan internet. Jadi memang semua platform dipakai. Betul. Ini tujuannya memang supaya sosialisasi ini sampai kepada masyarakat. Mereka tahu betul pasangan calon. Ya. Kemudian, sekarang iklannya pun kita fasilitasi di radio dan di televisi kan. Saya nambahkan ini sudah diatur dalam peraturan KPU ya, ada PKPU 6, ada PKPU 10 sampai 13 tentang kampanye. Memang pasangan calon itu wajib mematuhi protokol kesehatan. Jadi jika mereka melanggar ada sanksi, malah sanksinya bisa sebagai pembatalan sebagai pasangan calon. Ini luar biasa.
Oke. Jadi pemerintah sudah memikirkan itu Iya, sehingga iya, iya. Pilkada 2020 ini diyakini bisa berjalan dan aman. Baik, baik. Waduh, menarik. Nanti saya akan mengerucut lebih kepada persiapan distribusi, mungkin Pak Ngurah Ya, nanti ya. ya. Kemudian juga nanti terkait dengan debat. Tapi nanti kita akan lanjutkan. Kayaknya kita harus pindah ke sana deh. Ini kan mulai panas lebih dingin sana ya, Bang ya. Oke. Ya. Baik, saudara jangan kemana-mana. Kita nanti akan lanjutkan Sapa Redaksi on Location bersama KPU Karangasem setelah yang satu ini. Yuk kita geser, Pak.